Halo, welcome back to channel Mr. AM Solusi. Tentunya bersama Mr. AM di sini dan saya Gita Apsari. Wah, gimana nih kabarnya Mr. AM hari ini? Baik ya, sehat walafiat. Semoga seluruh penonton dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat. Amin. Tetap semangat dong. Harus terus semangat berbagi inspirasi dan juga berbagi solusi seperti nama channel ini Mr. AM Solusi. Dan tentunya Iya, sebenarnya Mr. AM Solusi ini bukan cuma aktif di YouTube aja ya, tapi juga di platform lain. Mungkin bisa disebutkan nih Mr. AM. ya, ya, saat ini saya lebih mengisi waktu ya, mungkin sebulan sekali ya, berbagi pemikiran-pemikiran ya. Kalau di medsos lain saya nggak begitu ini ya, mungkin staff yang memfollow up. Tapi update juga nggak dengan konten-konten platform lain, misalkan TikTok nih Mister AM, karena ada yang lagi rame di TikTok nih Mister. Saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu update ya untuk medsos ya. Paling sekali-sekali aja lihat berita-berita di WhatsApp gitu aja. Tapi kalau untuk TikTok, ke Facebook dan lain-lain jarang. Karena kemarin ini lagi rame nih, misalkan saya pengguna TikTok ya, walaupun pasif gitu, cuma scrolling gitu ya. Kalau kita lihat di TikTok Live gitu ya, Mister AM, ini kondisinya sangat miris karena di situ bisa kita lihat berbagai metode, kalau kata netizen sih metode ngamen ya, melalui TikTok begitu. Pernah lihat nggak Mister M salah satunya? Jadi yang cukup viral gitu, ada seorang ibu paruh baya begitu mandi lumpur. Dan ini banyak sekali ditemui di platform ini Mister AM. Jadi di platform ini memang memungkinkan penggunanya begitu untuk memberikan gift atau hadiah. Nah, hadiah ini banyak sekali kategorinya, mulai dari yang pecahan mungkin ratusan rupiah sampai ke jutaan rupiah. Nah, dari gift itu, fitur gift itu kita bisa istilahnya mendonasikan gitu uang kita melalui TikTok. Nah, ini cara ngamen baru nih, Mr. AM. Saya mengerti ya tentang TikTok ngamen online ini malah dari media televisi ya. Jadi stream ya. Tapi saya tidak pernah melihat di TikTok ya. Saya jarang membuka TikTok ya itu, dan saya juga cukup tertarik juga ini berita apa ini itu. Nah, itu kan mandi-mandi di kolam itu kan kayak di bak gitu kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa kalau hal seperti ini ya sah-sah saja ya. Ini namanya juga media sosial ya. Mau dipakai kayak apapun, ya ini kan ibarat kayak pisau ya. Ya pisau kalau kita menggunakan dengan baik ya akan berguna. Api itu kalau kita gunakan dengan baik juga akan berguna. Tapi kalau penggunaannya tidak baik ya juga akan menimbulkan efek yang tidak baik juga, ya kan? Bahkan akan membakar diri kita sendiri atau melukai diri kita sendiri, ya. Demikian juga media sosial, ya. Kalau penggunaannya dengan baik ya untuk cara-cara yang bermanfaat, yang produktif, ya saya rasa juga akan menjadikan kehidupan akan meningkat ya, tumbuh. Tapi kalau digunakan dengan cara-cara yang seperti tadi itu ngamen, ini memangnya bangsa kita ini mau jadi jiwa pengamen, kan begitu kan? Nah ini menurut saya kontennya tidak produktif ya. Itu hanya konten ya orang-orang yang menurut saya putus asa gitu ya. Padahal banyak pekerjaan yang lebih terhormat ya kalau kita mau ya itu daripada ngamen ya, apalagi ngamen online kan gitu kan. Itu pinjaman online juga kurang bagus. Itu kan ada tuh pinjol-pinjol itu kan. Yang ilegal ya. Ya, yang menimbulkan ekses ya yang tidak baik, apalagi ngamen online ya. Itu nanti suatu saat ada yang maling online pengen terkenal. Rampok online, nah kan kacau, ya kan? Nah, jadi gimana menggunakan media ini dengan cara-cara yang produktif lah, dengan cara-cara yang smart, sopan, santun, yang bermanfaat lah, gitu mungkin. Jadi sebetulnya yang salah ini bukan sosmednya, karena sosmed ini hanya wadah gitu ya, platform begitu.
betul. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Iya. Kalau beberapa pihak itu menyayangkan apa ya, fenomena ngemis online ini, tapi ini juga sudah dibahas sama Menteri Sosial kita Ibu Tri Risma hari ini gitu, yang mengatakan bahwa ngemis online seperti ini, apalagi quote and quote yang mengeksploitasi orang tua ini bisa dipidana ini. Mr. Ryan setuju nggak kalau sampai dipidana? Oke, saya rasa itu masuk ke ranah moral ya. Kerana moral. Jadi kalau ada unsur pidananya, silakan ditelusuri ya, efek-efek apa sih yang merugikan orang lain dan segala macam ya, sehingga masuk ke unsur pidana ya. Namun demikian, menurut saya ada hal yang lebih penting lagi, itu tidak semata-mata menghukum ya. Karena kalau menghukum ya, itu satu dihukum akan muncul 10. 10 dihukum akan muncul 1000. Nah, ini nggak akan selesai. Oleh karena itu harus dibuat sistem, aturan, rule yang jelas. Ya, gitu. Kalau orang melakukan ngemis online, nah seperti itu, ya ada punishment-nya. Kalau di luar negeri, yang saya tahu, ya setiap saat, setiap minggu ada daftar. Orang mendaftar, ya, untuk dia menjadi warga miskin yang bisa disubsidi oleh negara. Tapi mendaftar menjadi warga miskin itu juga ada konsekuensinya. Ya, itu dia tidak bisa kredit bank dan lain sebagainya. Ya, bisnis juga, ya, perizinan-perizinan kalau dia membuat usaha ini, usaha itu, kalau terdaftar disubsidi negara, itu juga ada konsekuensinya. Makanya kalau di luar negeri, orang disubsidi itu malu. Ya, malu. Walaupun nilainya saya lihat cukup gede itu, kalau dibandingkan di Indonesia. Nah, sekarang jangan sampai kebalik. Ya, bangsa Indonesia, ya, rakyatnya bangga menjadi pengemis. Nah, pengemis di jalan aja kalau lihat tetangga malu, nah apalagi ini online, seluruh dunia. Bisa dilihat seluruh dunia ya. Nah, jadi dalam tanda kutip, yang mengupload itu kan bangga dirinya menjadi pengemis, kan begitu kan? Nah, mental pengemis, nah mental minta-minta. Nah, ini menurut saya yang tidak bagus. Oleh karena itu, pemerintah ya silahkan diambil rule-rule-nya, ya, dibuat, ya, bila perlu dibuat. Kalau tidak ada yang mewadeni itu, ya contoh IT, ya, IT, undang-undang IT itu kan juga baru, ya kan? Berapa puluh tahun yang lalu nggak ada undang-undang IT, itu nggak ada medsos, kan begitu kan? Nah, terus berkembang terus penghinaan, ya, untuk hate speech, ya, segala macam, ya, ini harus dibuat. Nah, ini sekarang ada fenomena baru lagi. Nah, jadi harus dicari rule-nya, kira-kira bagaimana untuk frame supaya ini tidak menjadi masalah sosial atau penyakit sosial seperti itu. Mungkin ini case-nya agak beda ya, Mr. Ryan. Misalkan pengemis itu di jalanan itu bisa ditertibkan karena itu bisa dibilang bukan di dunia maya begitu, bisa diamankan dan terlihat oleh petugas gitu. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah dan juga penyedia platform itu bekerja sama supaya yang ngemis-ngemis online ini ditertibkan? Berarti kan ini banyak kecolongan nggak sih? Ya, ini media sosialnya, ya, itu untuk media sosialnya ya berkaitan dengan kementerian lain yang Menkominfo dan lain sebagainya, ya, aparat, kepolisian, ya, cybercrime, ya. Tetapi tadi itu yang dinamakan dengan pengemis, ya, itu sebenarnya kan tidak boleh. Karena di undang-undang kita, ya, undang-undang dasar disebut pengemis, anak terlantar, dan orang miskin dipelihara, ya enggak. Nah, jadi dalam tanda kutip tidak boleh itu, ya, ya, apalagi ini ngemis online, ya. Jadi disinilah negara juga harus ikut hadir, ya, untuk menertibkan aturannya, punishment-nya, dan solusinya, ya. Ini dengan orang miskin, anak terlantar, ya, itu pelihara oleh negara, diperhatikan oleh negara, ada kementerian sosial dan segala macam, ya. Itu pun memelihara pun juga mungkin tidak cukup, ya, tapi harus ada pembinaan pendidikan. Ya, sebenarnya kita sudah punya sistemnya itu semua, ya, balai pelatihan dan lain sebagainya. Ya, tinggal mungkin
size-nya saja ya, atau mungkin tingkat kinerjanya aja yang harus lebih diberdayakan. Mungkin begitu, Mbak. Begitu ya. Ini kalau kita ngomongin masalah kemiskinan struktural ini kan, wah, dari A sampai Z panjang sekali ya, Mr. AM ya. Masalahnya kalau dihitung-hitung nih, dalam satu hari TikTok live begitu, mungkin Mr. AM bisa tebak nih, TikTok live ini bisa menghasilkan berapa gitu per harinya? Wah, coba kita tebak-tebakan dulu. Nah, ini kalau saya melihat kadang-kadang juga ada ironis ya, kontradiktif gitu ya. Seorang pengemis ya, banyak berita yang mengumpulkan sekian tahun, saya sampai ratusan juta. Bahkan ada yang sampai miliaran, 1,sekian M. Nah, ini mungkin ngemis di TikTok itu juga mungkin dia lebih gampang mendapatkan. Ya, itu bisa puluhan juta, bahkan bisa. Akhirnya orang kan berpikir, wah, daripada gua kerja susah-susah gitu, capek-capek, mendingan ngemis saja. Nah, inilah mental inilah yang tidak boleh terjadi di bangsa kita. Ya, walaupun mungkin ngemis di online TikTok, ya, dia mendapatkan hasil yang lebih besar, tapi ada kehormatan. Ya, ini mohon maaf saja. Apa bedanya sih ngemis dengan prostitusi? Ya nggak? Ya nggak? Nah, itu prostitusi dilarang, ya, itu jual jasa, ya kan? Tapi itu kan melanggar norma-norma kemanusiaan, norma-norma agama, aturan dan lain sebagainya. Nah, ini kan penyakit sosial, ya kan? Nah, rampok harus dimasukkan juga tuh, ngemis online itu penyakit sosial juga ya. Betul. Nah, ini penyakit sosial, itu kan nggak bedanya, ya, kayak merampok, maling itu kan juga penyakit sosial. Nah, cuma sekarang yang lebih halus ngemis. Ya, kalau kasar malak. Ya, di kasar lagi maling, ngerampok, nyuri. Nah, ini kan sebenarnya satu spesies nih. Ya, satu spesies bisa dikategorikan penyakit masyarakat. Nah, hukumnya saya rasa juga nggak terlalu susah. Ya, tinggal dibedah aja, di breakdown aja. Bagaimana punishment-nya, hukumannya, ya, untuk tiap-tiap tindakan itu. Supaya penyakit ini tidak menjadi pandemi. Itu nanti kalau pandemi lagi, itu saya pandemi sosial lagi kan kacau. Makin banyak lagi ya cara orang muter otak gitu supaya dapetin uang secara bisa dibilang instan begitu ya, Mr. M ya. Iya. Kalau kita tahu bagaimana seharusnya pemerintah ini bertindak dan penyedia platform sosmed ini mengawasi gitu, kalau dirunut lebih jauh lagi, pasti kita bertanya-tanya, kok bisa ya gitu seorang anak muda kepikiran buat yang dibilang mengeksploitasi orang tuanya gitu untuk ngemis online ini. Walaupun dibilang cuma gimmick aja, itu mandi lumpur pura-pura menggigil. Tapi kalau misalkan Mr. M melihat fenomena ini, apa yang salah sih dengan generasi muda gitu yang bisa dibilang melakukan hal-hal seperti itu untuk mengais rezeki? Iya, kalau saya melihat ini konyol ya. Kenapa konyol? Itu generasi muda, ya harusnya dia itu kreatif, inovasi, ya, tapi kreatif dan inovasinya itu melanggar norma-norma. Nah, mungkin kita menjadi koreksi ya dari pendidikan, ya, Departemen Pendidikan, Sosial, ya, para orang tua, keluarga, ya, itu memang sih situasi yang saat ini mungkin tidak lagi kondusif ya, karena 2023 diperkirakan ya dunia ini akan mengalami resesi. Ya. Oleh karena itu dampaknya juga akan cukup signifikan ya di tingkat level-level bawah. Namun demikian tidak bisa mengalahkan cara-cara ya dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, oleh karena itu ya pemerintah ya harus membuat suatu aturan-aturan rule yang jelas ya untuk hal ini. Kalau tidak ya nanti akan menjadi penyakit, menjadi pandemi. Mumpung masih embrio ya pangkas. Iya. Wah, jadi solusinya nih dari keluarga dulu ya sebagai entitas lingkungan paling kecil tapi paling berpengaruh ya, karena anak-anak itu sejatinya kan
menghabiskan waktu paling banyak di rumah dengan keluarga itu. Dan kedua tadi dari pendidikan ya, baru habis itu kita bisa berharap ke pemerintah. Kalau dari keluarga sendiri, gitu kira-kira bagaimana sih kita tuh harus mendidik generasi muda supaya punya daya juang dan juga etos kerja yang tinggi. Let's say seperti Jepang begitu ya, yang sangat ulet gitu dalam bekerja terus berusaha gitu. Mungkin dari misalnya bisa sharing-sharing gitu. Oke, saya mencoba ya mau merefleksi waktu masa kecil saya dulu, ya, itu. Jadi dulu saya pernah ya dididik orang tua itu memanfaatkan ruang atau halaman sekitar, ya. Okay. Ya, saya sejak SD, SMP, bahkan SMA itu diajarin orang tua itu halaman sekitar kita itu pakai pot gitu ya. Tapi kita tanamin waktu itu dengan cabai. Ya, cabai. Saya masih ingat setiap saat ya kita beli gorengan, tahu atau apa gitu, kita makan di depan rumah, tinggal petik aja cabainya. Oh, swasembada pangan dari rumah ya. Betul, betul. Nah, itu menjadi saya anak muda ya dari SD sampai SMA begitu itu ada kesibukan. Kemudian di belakang rumah ya ayah saya bilang manfaatkan ini di belakang rumah kan ada pekarangan sedikit ya. Saya mencoba untuk ternak itu burung puyuh. Burung puyuh itu kan nggak terlalu besar ya, tapi kuantitinya bisa banyak. Apalagi tingkat kan kita bikin ya. Kemudian saya mencoba membuat burung puyuh bahkan sampai menetaskan sendiri pakai lampu. Ya pakai termometer gitu kan, itu berapa itu kita belajar ya sampai menetas ya sampai kita besarin sampai bertelur ya, kemudian telurnya ya kita jual. Bahkan waktu itu saya mencoba untuk telurnya kita masak sendiri, kita jual dengan sate telur puyuh. Nah jadi di sini generasi muda ini sebenarnya bisa berkreatif ya, bisa berkreatif memanfaatkan lingkungan sekitar rumahnya sendiri, gitu. Kemudian waktu itu saya juga diminta orang tua, ya itu membuat kayak hidroponik. Ya, saya masih ingat. Hidroponik pakai plastik itu kan ya, pakai plastik begitu kita tanam di pot-pot begitu kita kasih pupuk ya, kemudian ada pakai pipa-pipa. Waktu itu karena kita nggak punya pipa, nggak punya peralon, ya jadi kita pakai kayu. Bambu. Okay. Nah, bambu. Lebih sustainable. Betul, bambu dibolongin, itu ditanam, itu bisa tumpuk-tumpuk itu. Nah, dan kita menghasilkan setidaknya bisa untuk makan sendiri ya waktu itu. Yeah. Bahkan sampai tergantung cuacanya ya. Kalau cuaca yang dataran rendah ya mungkin yang 200 meter ke bawah itu mungkin bisa pakai tanaman-tanaman kayak lombok seperti itu. Tapi kalau yang 200 meter ke atas bisa nanam yang lebih kayak tomat yang itu. Jadi macam-macam lah. Ini kalau dilakukan oleh generasi muda saat ini ya, ini sebenarnya tergantung kreativitas kita aja kok. Ya, daripada ngemis begitu. Ini kan mempermalukan diri sendiri. Sehat, masih muda gitu, masih bisa berkarya, banyak sekali gitu peluangnya kalau bisa dicari-cari begitu ya. Tapi menurut saya nih menarik sekali bicara M, ternyata dari kecil sudah dididik seperti itu. Selain untuk belajar supaya kita tuh bisa tetap berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang keduanya menurut saya ini juga kita bisa belajar bahwa sesuatu itu pasti ada prosesnya ya. Betul. Iya. Tidak ada yang instan. Itu. Jadi apapun kita kalau mau berbuat dan berpikir kreatif itu bisa menghasilkan dengan cara-cara terhormat dan bahkan bisa berkembang yang menginspirasi kita untuk lebih membesarkan ya. Bahkan saya dulu juga pernah ternak itu belut. Wah, ini macam-macam banget ya. Cerita di dalam tong. Di dalam tong ya. Jadi itu ada tong biru gitu, kita bolongin kan, itu lumpurnya itu separuh ya, kita bolongin di atas lumpur itu sehingga kalau kena hujan kan ada overflow kan keluar. Nah, itu lumpurnya saya cari di sawah waktu itu. Cari di sawah. Indahnya masa kecilnya. Beli benih belut gitu. Kemudian saya pernah juga Mbak karena cacing. Ternak cacing untuk makan. Cacing di tong begitu. Nah itu sangat signifikan dan saya
sempat ya bisa beli motor sendiri waktu itu. Oh, itu umur berapa tuh Mr. M? Itu sekitar tahun 83 ya. 83 ya, 83, 86 itu SMP SMA lah. Ya, waktu Wah, udah itu keren gitu ya. Itu sampai menghasilkan sendiri gitu, bahkan bayar sekolah sendiri seperti itu. Nah, sekarang kan rakyat kita kan punya banyak ilmuwan ini, pintar-pintar kan. Nah, coba dong pekarangannya, ya kan? Pekarangannya itu dipakai untuk ternak burung buyung, hidroponik, atau mungkin mau ternak itu belut, ya, atau mungkin ternak itu bekicot, tahu ya bekicot ya? Iya, tahu. Escargot kalau di Prancis ya. Itu mahal itu. Nah, jadi pekarangan yang kecil ya, itu kita kalau mau kreatif semuanya itu bisa menghasilkan. Dan waktu itu saya masih SMP SMA sudah bisa beli motor sendiri, sekolah bayar sendiri daripada pengemis, ya kan? Pengemis kan juga jadi kerdil, ya. Akhirnya ya kita nggak akan punya lagi improvisasi untuk mandiri, yang membuat usaha apapun, ya, karena udah merasa comfort zone kan, zona nyaman, ya. Wah, jadi pengemis saja, ya. Tapi kalau memang nggak punya kehormatan, nggak punya harga diri, ya silakan aja. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia malu melihat bangsa Indonesia mempunyai mental pengemis begitu, ya. Nah, kalau begitu bisa dibilang solusi gitu dari Mr. AM nih untuk menciptakan generasi bangsa yang tidak bermental pengemis gitu, ini dimulai dari keluarga ya Mr. AM. Ya, betul. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi keluarga yang membina, mendidik, manfaatkan ya pekarangan kita yang ada dengan cara-cara yang tadi telah saya sampaikan tadi. Nah, bahkan masih banyak lagi kalau kita mau berkreativitas, ya. Bisa kita lakukan menghasilkan sesuatu yang produktif, bermanfaat, ya, dan mandiri serta terhormat dari rumah. Setidaknya dinikmati diri sendiri lah, dinikmati keluarga lah, tanpa kita kurang. Dan tentunya kita belajar bahwa sesuatu itu pasti ada prosesnya ya, nggak bisa tuh kayak instan. Sukses instan itu tuh tidak ada istilah seperti itu ya Mr. AM ya. Betul. Jadi kesuksesan itu milik orang yang kerja keras. Betul. Setuju banget Mr. AM. Baik, kalau gitu mungkin itu tadi solusi di episode kali ini ya, bagaimana kita menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak bermental pengemis, yang bisa bekerja keras dan juga pintar mempergunakan kemampuan, capability, dan juga sumber daya yang dimiliki dan sudah disediakan alam gitu ya untuk berdiri di kaki sendiri dan juga berguna bagi masyarakat ya Mr. AM. Ya. Terima kasih banyak untuk solusinya dalam episode kali ini. Semoga nih ini yang nonton kalau generasi-generasi muda, milenial, Gen Z gitu ya, ini bisa mungkin belajar dari Mr. AM ya, bagaimana Mr. AM ini sebagai pemuda dulu pelajar bisa begitu kreatifnya dan berdaya begitu ya. Terima kasih Mr. AM. Terima kasih juga penonton Mr. AM Solusi Channel. Semoga ini bisa menjadi manfaat tersendiri dan juga bisa bermain penonton-penonton lainnya, jadi share juga, like juga, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng di atas ini. Oke, salam sehat Mr. AM. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.